Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati para keynote speaker, yang saya hormati seluruh narasumber, yang saya banggakan seluruh tamu undangan, para ketua asosiasi, beserta seluruh peserta diskusi Outlook Perpajakan IKPI dan Partnership Gathering 2026, baik yang hadir secara onsite maupun online. Hadirin yang saya hormati, pada tanggal 22 Desember 2025, Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Sebuah dokumen yang penting bukan hanya untuk memuat angka, tetapi juga kebijakan dan pilihan-pilihan strategis yang akan dilakukan oleh pemerintah. Bapak Ibu, dalam APBN tersebut, pemerintah kembali menempatkan pajak sebagai tulang punggung penerimaan negara. Sekitar 85% pendapatan negara tergantung kepada sektor pajak. Artinya, masa depan pembiayaan pembangunan, perlindungan sosial, hingga stabilitas fiskal nasional sangat ditentukan oleh kinerja penerimaan pajak. Namun, pajak tidak pernah berdiri sendiri di dalam ruang hampa, Bapak Ibu. Ia selalu berkelindang dengan kondisi ekonomi, kebijakan politik, dan dinamika global. Hari ini kita menghadapi situasi yang sedang tidak baik-baik saja. Di dalam negeri, kita juga menghadapi masih bergulat dengan rasio pajak yang rendah, basis pajak yang sempit, serta tantangan kepatuhan. Sementara di luar negeri, dunia kembali dihadapkan pada ketidakpastian ekonomi global, termasuk arah kebijakan Presiden Donald Trump yang cenderung proteksionis dan berpotensi menekan perdagangan internasional. Pertanyaannya menjadi sangat relevan. Sejauh mana sistem perpajakan kita cukup kuat, cukup adil, dan cukup adaptif untuk menghadapi tekanan-tekanan tersebut. Tahun 2026 akan menjadi penentuan penting, bukan hanya soal mengejar target penerimaan, tetapi juga tentang arah kebijakan perpajakan. Apakah ia akan mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan fiskal negara dan ruang tunggu bagi dunia usaha serta masyarakat. Jadi diskusi hari ini menjadi penting bukan untuk mencari jawaban instan, tetapi kita belajar untuk membaca arah, menguji kebijakan, dan merumuskan pilihan-pilihan strategis bagi perpajakan Indonesia. Bapak Ibu, inilah diskusi Outlook Perpajakan IKPI dengan tema Optimalisasi Penerimaan Fiskal 2026. Perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan, penegakan hukum, dan reformasi ekosistem perpajakan. Beri aplaus pada kita untuk sebagai tanda kita akan mulai berdiskusi. Dengan tidak sabar, saya mengundang dengan hormat kepada para narasumber. Yang pertama saya undang kepada Bapak Pitra Faisal Hastiadi, PSD. Beliau sebagai tim pakar Badan Komunikasi Pemerintah. Pak Pitra. Kalau gitu, saya undang Bapak Ajib Hamdani, mewakili Kadin dan Apindo sekaligus sebagai pelaku dunia usaha. Silakan Pak Ajib. Berikutnya saya undang Bapak Dr.
Pete Adrison dari LPM UI mewakili dari sisi akademisi. Silakan kepada Pak Pete. Saya undang kembali Bapak Mitra Besa Hatiati, beliau sebagai tim pakar Badan Komunikasi Pemerintah. Silakan Pak Mitra. Baik Bapak Ibu, izin ikut duduk ya Bapak Ibu. Hari ini kita sebenarnya mengundang narasumber dari pihak Direktorat Jenderal Pajak. Tapi kebetulan mungkin ada satu hal sehingga dari pihak Direktorat Jenderal Pajak tidak bisa hadir. Di sini kita kehadiran Pak Pitra sebagai tim pakar Badan Komunikasi Pemerintah, Pak Ajib sebagai pelaku dunia usaha, dan juga Dr. Pete Adrison sebagai akademisi. Ya. Untuk itu mari saya akan membuka diskusi ini. Saya persilakan kepada Bapak Mitra Besa Hatiati selaku sebagai tim pakar Badan Komunikasi Pemerintah untuk kiranya memberikan gambaran besar arah kebijakan pemerintah dalam optimalisasi penerimaan fiskal tahun 2026. Waktu dan tempat saya persilakan kepada Pak Mitra. Izin. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ini sebenarnya apa ya? Saya nggak mau kirim pemerintah ya. Jadi bukan karena orang DJP nggak datang terus saya ganti. Jadi saya punya perspektif berbeda dengan teman-teman DJP, meskipun nanti bisa ada perilaku fiskal yang bisa saya sampaikan juga. Terima kasih sudah diundang ini. Mungkin saya diundang karena ya temannya ketua wanita. Ya itu karena itu aja sih, bukan karena yang lain. Jadi satu SMA dengan Pak Johan ketua wanita. Saya sebenarnya punya beberapa afiliasi sekaligus Bapak Ibu sekalian. Saya bingung nih saya ambil sebagai apa. Yang pertama tentunya di Fakultas Ekonomi UI. Ya, saya masih PNS di situ. Jadi main affiliation di situ sendiri. Terus yang kedua di Sampo Sekuritas sebagai advisor. Jadi I'm coming from also from the sales side. Terus juga ini saya punya baju yang mirip kayak Pak Ajib. Di sini saya juga di Kadin. Jadi tadi kalau diminta sebagai Kadin bisa juga sih. Jadi boleh juga. Terus di Badan Komunikasi Pemerintah. Ya. Jadi dari 4 afiliasi itu kurang lebih sales side, government, dan juga Kadin ini sebenarnya sangat bullish. Ya. Jadi sangat optimis. Ya. Tetapi di sisi yang lain, coming from an academician, so kita diajarkan memiliki professional skepticism. Jadi ada bounded optimism. Meskipun saya juga tentunya akan menyampaikan hal-hal yang positif. Kenapa? Karena Tuhan sesuai dengan prasangka hambanya. Ya. Kalau misalnya hambanya itu berprasangka baik, maka yang terjadi kebaikan juga. Maka saya tadi takjub pada Pak Fodi, Star World. Nah itu orang tuanya itu luar biasa, berbintang-bintang dunia. Jadi memang saya jadi ingat nih satu ungkapan dari Pak Soekarno. Kalau mau bermimpi mencapai langit, kalaupun jatuh masih berada di bintang-bintang, udah jadi Star World ya. Tapi bukan Star World. Itu harusnya kalau jadi Star World jadi ini dengan teman-teman malu. Oke. Nah, lalu yang peta dunia dulu nih. Nah, karena saya datang dari background international economics, maka sangat menarik ya. Pertama untuk kemudian membuat cakrawala kita itu lebih terbuka lebar di peristiwa-peristiwa global. Nah, kalau kita melihat atau mencoba melihat salah satu peristiwa global yang paling signifikan adalah tentunya Trump. Nah, Trump ini dari mulai episode tarifnya ya, dan juga kelihatan dunia. Nah, dari mulai peristiwa tarif sampai yang terakhir penangkapan Maduro, ya, teman kita ya di
Jawa Timur. Itu merupakan disrupsi ya dari peristiwa-peristiwa yang terkait dengan geoekonomi, dengan geopolitik. Nah ini makanya Global Risk Report dari World Economic Forum tahun 2026 ini kemudian mencanangkan global atau geoeconomic confrontation sebagai salah satu disrupsi dunia. Ya. Dan setelah itu ada state armed conflict. Jadi ada geoeconomic confrontation, kemudian ada state armed conflict. Nah, kalau kita lihat salah satu aktor yang kemudian membuka kotak Pandora adalah ya tentunya Trump. Karena siapa yang bisa menjamin ketika Trump bisa menarik Maduro secara paksa, itu siapa yang bisa menjamin bahwa Rusia tidak bisa melakukannya terhadap Zelensky, China tidak bisa melakukan terhadap Taiwan, itu tidak ada yang bisa menjamin. Tapi ya, nah ini kan ada worst case scenario. The worst case scenario yang senantiasa harusnya kita waspadai ke depan. Makanya Pak Presiden selalu bilang, civis pacem parlor. Ya. Kalau mau perang harus siap-siap damai. Atau kebaliknya, kalau mau damai harus siap-siap perang. Civis pacem parlor. Kalau mau damai harus siap-siap perang. Maka kita harus senantiasa waspada dan bersiap-siap. Makanya kalau di Astacita, ya, pokoknya Astacita nomor 2, itu ketahanan keamanan menjadi peristiwa yang paling penting. Dan kalau kita lihat dari World Economic Forum kali ini pembahasannya ada 5 isu yang utama. Ada contested growth, fragmentasi ekonomi, kemudian ada investasi sumber daya manusia, ada perubahan iklim, kemudian ada how we harness technology dan seterusnya. Itu semua ada di Astacita. Jadi kita sebenarnya sudah melakukan heads up itu sejak lama. Apa yang dibicarakan di World Economic Forum hari ini itu adalah suatu hal yang sudah kita telah sebelumnya. Nothing new under the sun. Atau istilah Indonesianya, tidak ada yang baru di bawah langit yang biru. Nah, semua sudah tahu. Tapi bagaimana cara memitigasinya, itu yang harus kita tahu bersama-sama. Nah, untuk bisa memitigasi itu, maka kita harus tahu juga pattern dan events-nya seperti apa. Nah, ini memang ada kecenderungan, ada worst case scenario. Meskipun dalam hitungan-hitungan worst case scenario itu yang selalu masuk dalam variabel-variabel ekonomi, tetapi ada kemungkinan-kemungkinan lain. Ada kemungkinan misalnya deeskalasi. Tapi kita masukkan dulu variabel worst case scenario-nya. Boleh dilihat yang macroeconomic impact, geopolitical risk. Itu ada perhitungan. Nah, kalau kita ingin melihat ada potensi-potensi risiko geopolitik itu, geopolitical risk, itu sebenarnya memiliki potensi yang ya, cukup signifikan. Karena sebagaimana bisa diambil nggak yang di geopolitical risk? Karena sebagaimana yang saya sampaikan tadi, ini risikonya imminent, bisa terjadi kapan saja. Nah, makanya ada potensi dengan adanya geopolitical risk dengan yang dimulai dari peristiwa Maduro, itu akan kemudian tadi seperti saya sampaikan tadi membuka Pandora box. Dan dari situ, dari sisi hitung-hitungannya, ada kemungkinan kontraksi ekonomi untuk Indonesia antara 0,4 sampai 0,6%. Kalau kita taruhlah baseline Indonesia pertumbuhan ekonominya 5%, karena 10 tahun terakhir kita tumbuh cuma 5,07%, excluding pandemic times. Taruh itu sebagai baseline, maka kita kemungkinan besar cuma tumbuh 4,5% saja di tahun 2026. Kalau combined risk itu terjadi. Itu dari hitung-hitungan nanti Bapak Ibu bisa baca aja, tadi udah saya sebarkan ke panitia. Ada beberapa risiko-risikonya, ada geopolitical risk ya, dari Rusia Ukraina itu berapa kemungkinan negatifnya terhadap ekonomi kita. Ada Taiwan Strait, kemudian ada Rusia Ukraina, dan ada Venezuela. Nah Venezuela ini meskipun kelihatannya besar, tetapi secara risiko geopolitik ini cuma potensi aja. Dari sisi faktor ekspektasi dan dari sisi produksi setidaknya ini sebenarnya tidak terlalu bermasalah karena produksi minyak di Venezuela itu tidak signifikan mempengaruhi produksi dunia. Memang ada ya kaitannya tapi tidak secara real. Mungkin dia akan menjalan lewat faktor ekspektasi. Karena untuk mengelola minyak di Venezuela itu mahal sekali. Cuma US perusahaan-perusahaan asal US saja yang mau di sini. Itu juga karena di pasar Trump. Nah, jadi dari sisi itu risikonya kecil. Cuma ada potensi yang besar. Tadi Pandora box kalau buka semua, itu akan menghadirkan risiko geopolitik dan combine geopolitical risk dengan cukup signifikan. Nah, tetapi ya, saya pernah menulis artikel tahun 2024. Waktu itu di
first half di awal tahun 2024 ada konflik Iran-Israel memanas. Waktu itu teman-teman dari market udah tanya, ini gimana nih kemungkinan ada eskalasi ke depan ya? Nah, waktu itu saya tulis, ini kemungkinannya kalau dalam konteks keseimbangan, ini keseimbangan Mexican standoff. Mexican standoff itu apa? Kalau di film-film itu ada semuanya pegang senjata, saling mengacungkan senjata. Kemungkinan equilibriumnya adalah deeskalasi. Tapi ya tentunya ada potensi yang lain juga. Kenapa ada kemungkinan deeskalasi? Karena kalau gila satu tembak semua mati. Nah mereka kan juga memperhatikan itu dalam konteks equilibrium game theory-nya. Sehingga yang terjadi apa? Yang terjadi deeskalasi, dan itulah yang benar terjadi. Meskipun waktu itu pemerintah sudah ambil ancar-ancar. Kalau Bapak Ibu perhatikannya setiap laporan semester 1 ya, evaluasinya pasti akan ada potensi pelebaran defisit. Karena biasanya yang terjadi ya, mulai dari tahun 2022 itu terjadi di awal tahun. Rusia Ukraina di bulan Februari, Iran Israel kemudian di 2023 2024 juga di bulan Maret dan April. Nah, makanya pemerintah senantiasa membuka keran defisitnya atau potensi pelebaran defisit selama laporan semester 1. Kalau kita ingat di tahun 2024 ada potensi penambahan subsidi dan kompensasi energi 86 triliun rupiah yang membuat waktu itu 2,3% defisitnya menjadi 2,7%. Tetapi ya, yang terjadi adalah di semester kedua, the second half of 2024 itu peristiwa geopolitiknya sebagaimana yang saya sampaikan tadi ada deeskalasi. Dari sisi kemungkinan ya selalu ada worst case condition, tetapi dari sisi equilibrium tadi ternyata itu konsisten bahwa ada kemungkinan deeskalasi tersebut, dan itu terjadi di tahun 2024 dan terjadi lagi di tahun 2025. 2025 kalau kita lihat laporan semester 1 itu membesar dari 2,3% ke 2,78%. Meskipun perbedaannya ya antara 2024 dengan 2025, dulu pemerintah memikirkan untuk ya udah kalau nggak dikeluarkan, kalau nggak ada peristiwa geopolitiknya ditanam jadi silpa dan sawit. Nah di tahun 2025 tabiat pemerintah agak berubah ya, seiring dengan berubahnya Menteri Keuangan. Nah jadi perilakunya agak berubah. Kita harus tahu juga Pak Purbaya ini kecenderungannya adalah spending. Ya, tahu nggak Pak Purbaya itu kan sebenarnya bapak komplek yang jadi Menteri Keuangan. Jadi kalau versi Dracitnya, ini bapak komplek menyamar jadi Menteri Keuangan. Jadi gini, jadi kenapa? Kan ini kan bapak komplek kan biasa begini ya. Ini apa? Biasa Pak Purbaya begini kan. Ini sebelum Pak Purbaya tampil ke media pakai tanda jempol ini kan adalah trademarknya bapak komplek. Saya bilang Pak Purbaya itu sebenarnya bapak komplek ya jadi Menteri Keuangan. Kita semua, Pak Purbaya lagi. Kalau bapak komplek gimana? Kalau ditanya sama anaknya, Pak mau beli itu, ya dikasih. Nah makanya Pak Purbaya ini lebih ke arah kecenderungan yang saya perhatikan semenjak bulan Oktober ya, atau bahkan sebelumnya, ketika menyaksikan waktu itu laporan APBN kita ya, setiap bulan kan ada tuh, dibilang waktu itu ada potensi defisit primer sekian, tetapi masih lebih dari itu, masih lebih kecil dari itu. Dan waktu itu Pak Purbaya nadanya adalah ya kita sesuai rencana aja, sesuai rencana. Nah, memang semuanya sesuai rencana. Kalau kita lihat ya belanja kita itu 95% sesuai rencana. Nah, permasalahannya adalah dari sisi shortfall. Terus shortfall dari revenue. Sebenarnya shortfall dari revenue saya sudah sampaikan juga ke ketua panitia yang belum saya disempatkan juga. 16 Agustus tahun 2024 waktu itu saya ditanya oleh Kompas TV. Pak, bagaimana kemungkinan defisit tahun 2025? Waktu itu saya sampaikan ada kemungkinan shortfall revenue antara 250 sampai 300 triliun. Sehingga defisitnya tergantung pertumbuhan ekonomi kan defisit terhadap PDB itu antara 2,8% sampai 2,9%. Yang itu kejadian. Ya, kalau kita lihat kemarin realisasi defisitnya 695 triliun. Meskipun sebelumnya kalau kita bandingkan dengan semester sebelumnya ya di tahun 2024 itu kan ekspektasi 621 triliun. Kemudian direvisi September di bulan first half dari semester 1 2025 ini itu jadi 661 triliun. Ya kan, jadi berubah 2,3% jadi 2,78%. Nah realisasinya ternyata yang terjadi adalah 695 triliun. Salah satunya karena ada shortfall. Karena kalau kita lihat dari revenue kita, yang ekspektasinya berdasarkan 16 Agustus 2024 nota keuangan itu adalah 3.000 triliun lebih dikit, lebih 5 triliun. Nah, ternyata kemarin realisasinya adalah 2.756 triliun.
Artinya kita ada shortfall 248 triliun rupiah. Ini kan sesuai dengan keluhan saya sebelumnya. Jadi ini sebenarnya permasalahan yang struktural. Nah, kenapa saya bilang ini permasalahan yang struktural? Karena saya sudah mencium adanya, ya, bukan saya sebetulnya banyak orang udah mencium adanya potensi shortfall dari revenue itu, udah trajektori udah parah. Ya, apalagi kalau kita lihat ya, ada teman-teman juga dari konsultan pajak kemarin yang juga beberapa waktu yang lalu juga kita sempat diskusi, yang juga jadi laporan ke presiden. Ada praktek yang disebut sebagai misinvoicing, export misinvoicing. Tahu nggak export misinvoicing? Ini baru sebenarnya udah lama, tapi baru diceritakan di akhir tahun ini aja. Nah, jadi kan kalau kita pakai metodenya mirror trade, ya, tinggal dibandingin aja. Kita importnya dari sana, kan, kita ekspornya ke sana, berarti importnya dari sana, kan? Yang dicatat dari misalnya dari Hongkong itu dicatatnya sebagai impor dari kita, di sini sebagai ekspor. Nah, kan itu ada perbedaan misalnya FOB sama CIF. Setelah considering perubahan, setelah considering metode tersebut, ya, dikelirkan FOB versus CIF, itu tetap ada gapnya. Nah, modus operandinya adalah misalnya gini. Ingat nggak waktu itu Pak Syafri Samsudin sempat bilang, ada negara yang bukan produsen komoditas tertentu, tapi bisa ekspor komoditas itu. Dari mana? Dari Indonesia salah satu. Nah, kita lihat gini, pajak di Indonesia untuk ekspor barang-barang komoditas itu lebih tinggi dibandingkan, bukan pajak, PPh kita itu lebih tinggi dibandingkan dengan di Singapura. Sehingga terjadi apa? Ketika dia mengekspor komoditas tersebut, itu dibuat dengan harga internasional yang lebih rendah, sehingga realisasi labanya di sini lebih sedikit. Kemudian dijual ke Singapura dengan affiliated companies-nya. Di Singapura dijual lagi dengan harga internasional, sehingga realisasi laba di sana jauh lebih tinggi. Tapi nggak apa-apa, karena tax rate kan lebih rendah. Dan pada akhirnya apa? Segala sesuatu itu kalau misalnya kita bicara misinvoicing di situ, itu sekitar 1.300 triliun. Kalau ditambah macam-macam tuh, misalnya misinvoicing ada sekitar 1.700 triliun rupiah per tahun. Itu hitungan dari teman-teman pajak yang saya baca, kemudian itu dilaporkan kepada presiden. Nah, artinya memang sudah menahun, ini sudah struktural. Sebenarnya kalau misalnya kita dapat 30% aja dari itu, 500 triliun, itu sebenarnya udah tutup tuh defisit. Cuma nggak semudah itu. Ya, kita agak sulit juga untuk kemudian mengejar hal-hal yang tidak bisa kita kontrol. Nah, maka kita akan melihat bagaimana sih postur fiskal kita di tengah risiko-risiko geopolitik ini. Tapi kita lihat dulu. Kalau misalnya dari tadi saya sampaikan bahwa ada tekanan geopolitik, ada tekanan dari sisi geopolitik itu kemudian berpotensi menghantam pertumbuhan ekonomi kita sekitar 0,4 sampai 0,2%. Juga bisa kelihatan. Ya, artinya kalau misalnya growth-nya jatuh, kita semua hancur semua. Ya, penerimaan pajak juga hancur. Nah, tapi gini, Trump sekarang hadir di World Economic Forum. Trump hadir di World Economic Forum dengan entourage yang terbesar sepanjang sejarah, bawa 5 cabinet members dan juga bawa semua CEO-nya yang besar-besar, ada Nvidia, Jensen Huang, dan seterusnya. Itu dibawa. Nah, ini artinya apa? At the end of the day, Trump itu pada akhirnya adalah seorang bisnis. Bagaimana saya membuktikan? Saya ada hitungan lain. Ini Trump shocks. Mencoba untuk melihat motivasi Trump itu apa sih dengan Maduro ditangkap, terus kemudian dari tarif dan seterusnya. Sebenarnya gini, Trump itu kan ingin melakukan ultra expansionary fiscal policy. Ya sama seperti kita punya banyak prioritas pembangunan. Dia punya banyak prioritas juga, ultra expansionary fiscal policy. Nah, sementara itu dia juga dalam tekanan. Kenapa? Karena kepemilikan obligasi dari China sekarang tinggal 682 miliar US dollar. Dari sebelumnya tahun 2018 itu 1,4 triliun US dollar. Udah dibuang ya. Sehingga mengandalkan tekanan pada US 10-year yield. Nah, kalau kita lihat ya, setiap ya, Anda bisa lihat saya ada itu mana itu bisa kita miliki. Jadi ada judulnya Trump Shocks. Ini mungkin kita melihat Trump itu seperti orang yang completely random, but he's not random. Itu bisa dibuktikan. Salah satunya adalah kalau kita bandingkan USD 10-year yield. Mulai bulan Januari, Februari, terus kemudian ke Maret, kita melihat USD 10-year yield itu 4,3, 4,4, 4,5, 4,6. Mahal untuk melakukan ekspansi fiskal. Tetapi di sisi yang lain, kalau kita lihat tanggal 2 April, ketika
dia kemudian memutuskan untuk menaikkan tarif, yang mana sebenarnya itu juga ya, ada fungsi konstituensinya. Karena Trump itu sebagian besar pemilihnya adalah di daerah industrial belt, Michigan, Tennessee, Wisconsin, Michigan, Detroit. Apalagi ketika dia umumkan tanggal 2 April itu, dia ambil mangga supporternya, kamu maju ke depan, coba Anda pidato. Ada satu orang bertopi merah berpidato, dia bilang, saya kira presiden terbaik Amerika Serikat adalah Ronald Reagan, tapi setelah saya melihat orang ini, dia adalah presiden terbaik Amerika Serikat sepanjang sejarah. Mangga supporter itu siapa? Yang dari industrial belt, yang selama ini mereka merasa tertinggal, ditinggalkan. Karena kalau kita lihat semenjak Chinese inclusion di WTO, itu global production network mereka berubah menjadi salah satu yang paling efisien, sehingga menjadikan apa? Ada hollowing out. Industri-industri mereka yang di situ itu hollow out ke China, Meksiko. Makanya ini menjadi bahan kampanye Trump. Itu suatu hal yang bisa kita lihat. Tapi di sisi yang lain ternyata ini juga bukan saya ngomong, ada Muhammad El Arian. Saya cuma mengasih secara datanya. Trump juga memperhatikan USD 10-year yield. Nah, ketika dia memutuskan untuk mengumumkan tarif tanggal 2 April, tahu nggak apa yang terjadi? Kita bisa perhatikan USD 10-year yield-nya itu jatuh anjlok ke 3%. Dari sebelumnya 4%, anjlok ke 3%. Kenapa? Karena resiko dari equity market dipindahkan meningkat, sehingga dia cari aset safe haven yang paling mudah, yaitu USD 10-year yield, USD 10-year, sehingga demand-nya meningkat. Ketika demand-nya meningkat, yield-nya anjlok. Cuma ada satu yang dia nggak bisa kontrol, yaitu Jerome Powell. Antara tanggal 2 April sampai seminggu setelahnya, Jerome Powell menyampaikan kondisi bahwa, kalau misalnya seperti ini yang terjadi, maka saya tidak akan bisa menurunkan inflasi, menurunkan suku bunga, karena potensi inflasi meningkat. Nah, kita lihat juga USD 10-year yield-nya itu meningkat setelah Jerome Powell ngomong itu, dan akhirnya dia harus mengeluarkan 90 days tariff roll. Nah, itu yang kemudian dimoderasi, ya turun lagi. Kemudian ada trade war dengan China, naik lagi USD 10-year yield-nya. Tanggal 13 Mei dia ngomongin lagi 90 days tariff roll dengan the rest of the world. Nah, sampai kemudian terjadi lagi, kita urut sampai kemudian penangkapan Maduro kemarin. Penangkapan Maduro, ini saya sampaikan juga ke Bapak Wamenhan. Pak Wamenhan kalau mau siap-siap, lihat USD 10-year yield. Karena coba lihat ya, ini Maduro sebelumnya kalau kita lihat potensi USD 10-year yield-nya udah 4,2, 4,3, itu sesuai. Akhirnya Maduro ditangkap. Jadi kok bisa selalu tepat gitu, saya juga nggak tahu. Mungkin ini masuk wilayah konspirasi. Tapi kalau kita bicara patternnya, ini ternyata terjustifikasi. Nah, kalau seperti itu, maka ya bisa ada heads up, bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Tapi dari beberapa event itu bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Kemungkinan besar iya, dan itu yang terjadi. Nah, makanya ketika Trump datang ke World Economic Forum dengan entourage terbesar, itu adalah kemungkinan deeskalasi berikutnya, karena sekarang USD 10-year yield sudah naik lagi 4,2, 4,3 gitu. Nah, itu yang pertama. Terus yang berikutnya, kita ada peristiwa global yang menghantui ekonomi kita secara domestik. Nah, pastinya akan ada risiko-risiko fiskal. Sebagaimana yang kita tahu, di tahun 2026 ekspektasi revenue kita adalah 3.153 triliun rupiah. Belanjanya 3.842 triliun. Oke, dengan itu defisitnya 2,68%, 2,7%. Oke, nah izin Pak Bita. Oke, siap. Nah ini terakhir. Tapi ya, kalau kita lihat dari sini, ada beberapa downside risk. Yang pertama adalah dari sisi shortfall revenue. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, kalau kita lihat dari realisasi penerimaan kita di tahun 2025 yang unaudited itu 2.756 triliun. Kalau kita lihat dari sisi pajak, penerimaan pajak 1.917 triliun rupiah. Bapak Ibu bisa baca artikel dari Pak Ati Basri, Bang Dede, beberapa waktu yang lalu membahas ini. Jadi kalau kita lihat ya, 1.917 triliun realisasinya di tahun 2020. Nah, kalau kita mau pakai asumsi tax buoyancy-nya 8%, 5%,
pertumbuhan ekonomi tambah 3% inflasi. Artinya di tahun 2026 ini kemungkinan revenue-nya atau penerimaan pajaknya 2071 triliun rupiah. Nah, oke. Nah dari situ kalau kita lihat dibandingkan ya, ditambah-tambah lagi dengan yang lain PNBP dan seterusnya, paling hitung-hitungannya ini saya kutip dari Pak Khatib Basri dan saya sepakat 2.886 triliun rupiah. Artinya kalau kita bandingkan dengan 3.852 triliun rupiah, itu ada 950 triliun rupiah Bapak Ibu defisitnya. Nah, jadi ini suatu hal yang untuk menjadi hansam. Satu yang sudah memberikan hansam ini adalah dari Citigroup yang juga bisa melihat potensi defisit tahun ini bisa 3,5%. Nah makanya ini menjadi isu ya. Kenapa kita melihat sekarang ya rupiah kita tertekan, tapi stock market kita oke. Enggak gerak. Stock market kita bisa naik seperti itu. Ini karena ada periode rebalancing MSCI. Nah, emiten-emiten yang memang mau masuk ke indeks itu, ya memang mencoba untuk meningkatkan harganya, yang mana pada akhirnya itu akan memacu algoritma asing. Ini kalau misalnya kita lihat Bapak Ibu, sekarang mereka udah masuk ke sini nggak masuk pakai fundamental lagi, mereka udah pakai AI. Yang lain mereka masuk nggak masuk fundamental lagi. Makanya kita lihat saham-saham konglomerat itu masuk inflonya. Kenapa? Karena memang ini dalam periode MSCI berikutnya itu potensi memang meningkat dan itu bisa dilihat secara seasonal. Meskipun potensi downside risk yang lain itu juga ada kemungkinan $2 billion out dari kita. Tapi sementara ini masih oke, all time high. Tapi di sisi yang lain, dari sisi bond market kita, ketika ada pengumuman 2,92% defisit kita di tahun lalu, itu kalau Bapak Ibu memperhatikan bond market juga, itu ada outflow, terutama tanggal 7 Februari. Itu kalau 7 Januari kemarin ketika diumumkan sebelumnya, kan pengumuman itu tanggal 5 dan 6 ya, PBN realisasinya 2,92%. Ada tekanan di bond market pada saat itu keluar 195 juta dolar kalau nggak salah, langsung drop. Nah itu kemudian bisa menjelaskan kenapa ada tekanan rupiah. Tapi di sisi yang lain ada potensi positif di equity market kita. Karena yang lebih banyak di sini domestik interplay with foreign, yang mana kalau kita net off itu lebih banyak yang keluar dari sisi bond. Nah, oke, itu resiko-resiko yang mungkin harus kita lihat ke depan. Nah, risiko lain adalah kalau kita lihat dari demand side kita sebenarnya sudah relatif rendah. Kenapa? Potensinya rendah kenapa? Tahun 2019, Bapak Ibu sekalian, jumlah middle class kita 57,3 juta. Tahun 2024, data terakhir dari BPS, itu jumlahnya 47,9 juta. Anjlok 9,5 juta orang. Searah dengan data LPS. Data LPS 2018, jadi 98,8% orang Indonesia itu Pak, saldonya itu di bawah 100 juta. Nah dari 98,8% itu 2018, rata-rata saldonya 3 juta. 2017 bulan November 2025, bulan November 2025 itu tinggal 1,7 juta rupiah. Oke, sempat kita dengar pinjam dulu 100 supaya silaturahmi tidak putus. Itu adalah fenomena sosial yang memang betul-betul terjadi. Kalau kita lihat data lain misalnya, untuk data peer-to-peer lending itu year on year growth-nya 25,4%. Sementara year on year growth dari bank 7,74%. Orang juga banyak yang sekarang ke peer-to-peer lending juga, dan masalahnya TWP-nya tingkat one prestasi 90 hari yaitu NPL-nya itu meningkat menjadi 4,33% dari sebelumnya 2,5%. Ini juga mengkhawatirkan. Jadi makanya yang ingin dilakukan pemerintah adalah apa sekarang? Tujuannya adalah untuk menciptakan ruang-ruang ekonomi baru. Oke, kemudian kemarin saya ngobrol sama Dirantara ini shortfall ready project ini memang harus disegerakan. Kenapa? Kita harus berbicara mengenai industri ini. Karena Bapak Ibu sekalian, meskipun angka pengangguran kita cuma 4,8% terakhir, tetapi apa? Enggak. Banyak dari mereka yang hidup di sektor informal. Ya, ini lebih imminent, lebih kelihatan lagi ya setelah 2020. Ada contoh anekdota, beberapa contoh anekdota. Sales dari car four wheelers turun, used car naik, two wheelers naik,
Artinya apa? Down trading. Mega cuan penuh, di jurnal sepi. Kenapa? Down trading. Illegal cigarette banyak. Kenapa? Down trading. Ada satu lagi ya, yang lucu sih. Jadi 2 dari 5 supir taksi yang saya temui di lapangan, ya mau random di pick atau yang pakai aplikasi, tiba-tiba saya sering mendapatkan kayak gitu. Pak, Bapak Mafi Krek yang sering di TV. Nah, itu berapa kali? Ada security juga. Tiba-tiba random people di masjid melihat juga, random people di hotel. Rata-rata juga banyak yang dari middle. Tapi saya kan mikir, ini apa karena bahasa saya yang lebih muda? Apa karena hal yang lain? Ternyata karena hal yang lain. Isu-isu ekonomi biasanya itu yang nonton itu kan kelas A sampai B. Kita membagi A, B, C, D, E. Ini kelas A, B. Nah, masalahnya dari kelas A, B ini, terutama yang kelas B, itu banyak yang turun ke kelas C atau D. Sehingga mereka itu tetap mempertahankan, kalau dalam fisika itu inersia momentum, tetap mempertahankan kebiasaan yang di masa lalu untuk menonton berita-berita ekonomi. Tapi sekarang mereka udah jadi supir. Nah, ini juga satu hal yang mengkhawatirkan kalau kemudian tidak ada push di situ. Kalau istilahnya ya udah selesai. Kalau istilah Gen Z sekarang push rank. Nah, ini harus ada push rank ya, lebih tinggi lagi ke atas. Nah, industri adalah satu hal. Ini tadi saya bilang, shovel ready project banyak yang bisa kemudian bisa mendorong ekonomi. Tapi gini, industri masuk percuma aja kalau manusianya itu tidak bisa masuk ke industri. Itu yang terjadi di Maluku, tumbuh puluhan persen, tapi kemiskinannya kok begitu-begitu aja. Nah, ini makanya kita lihat bagaimana sekolah rakyat, sekolah gabungan, investasi di sumber daya manusia itu menjadi penting sekali. Jadi jangan sampai ya, pemerintah ini ingin melihat jangan sampai kita ini ada tapi tiada. Gedungnya megah menjulang, tetapi masyarakatnya berada kelelahan di luar sana cuma bisa menonton orang-orang yang berseminar di Manhattan Hotel. Mereka cuma bisa menonton di luar, tapi tidak bisa berpartisipasi. Itu adalah extractive economic institution, di mana kue-kue ekonominya hanya untuk sekelompok elit. Aceh dibilang negara bukan gagal, extractive economic institution. Kita harus mampu membuat masyarakat yang berada di luar hotel itu masuk, berpartisipasi, menjadi pembayar pajak juga karena mereka sudah relatif lebih berdaya. Itulah inklusif economic ecosystem. Dan itulah kenapa negara ini harus berdiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus pada Pak Putra sebagai narasumber yang pertama. Selanjutnya saya persilakan kepada narasumber yang kedua dari kalangan dunia usaha. Kira-kira bagaimana pandangan dan tanggapan dari Pak Ajib? Waktu dan tempat silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Mino. Saya mulai dari tadi Pak Ketum mulainya dari pantun ya. Nah, saya mulai dari pantun. Karena Pak Mino dengan kita berpantun, satu-satunya kesempatan kita dengan cakul itu dulu di ruangan. Aura kasih jalan-jalan ke Bali. Cakep. Setelah dari Bali lanjut ke Eropa. Cakep. Terima kasih atas undangannya dari IPI. Semoga IPI semakin jaya, jaya, jaya. Jaya. Ini dari Pak Victor. Oke, ya. Terima kasih. Izin saya menyampaikan ini dari konteks fiskal, dari konteks pajak, dan tadi Mas Fitra sampaikan, Dr. Fitra sampaikan bahwa saya di sini atributnya Kadin. Dari pesan dari Pak Ketum saya sering pakai baju Kadin karena saya khawatir lupa baju yang mana ya. Tapi izin menyampaikan Pak Ketum, Pak Bino, bahwa ini sudut pandang yang kita sampaikan dan kita diskusikan dengan Bapak Ibu semua adalah sudut pandang yang kita capture di lapangan tentang bagaimana kondisi perpajakan Indonesia. Dan memang sedikit sulit Bapak Ibu semua kalau saya full objektif dalam konteks poin pajak. Karena betul sekarang saya adalah taxpayer, tapi bagaimanapun saya adalah mantan dari tax officer Bapak Ibu. Jadi dari tahun 2020, ini perlu disclaimer karena mungkin nanti sedikit ada warna-warna ini ngomongin dari sudut pandang pengusaha atau sudut pandang petugas pajak, ya. Mungkin ada warna-warna mantan petugas pajaknya Bapak Ibu. Nah, jadi izin saya akan menyampaikan pada Bapak Ibu sebagai bahan diskusi awal. Semoga selesai dalam waktu 15 menit ke depan.
hanya dari 3 hal aja. Satu, apa problem dan potensi masalah kita di 2026 dalam konteks fiskal dan lebih spesifik dalam konteks perpajakan. Kemudian kedua adalah masukan-masukan kita kepada dunia usaha, karena kita juga sering diskusi dengan Mas Fitra, entah atributnya sebagai pengusaha ataupun juga part of government. Bagaimana kita memberikan masukan-masukan terbaik kepada pemerintah, dan terakhir nanti saya akan berikan penutup. Ya mungkin sekali lagi, mungkin Bapak Ibu sebenarnya sudah cukup mendalam juga atas poin-poin yang akan kita sampaikan dan kita diskusikan. Yang pertama, tentang problem dan tantangan fiskal 2026. Ada 5 hal yang kita sampaikan yang mungkin sebenarnya masalah fiskal kita lebih dari itu. Tapi paling tidak 5 hal ini yang menjadi problem utama Bapak Ibu. Yang pertama, bicara masalah rasio pajak Indonesia masih relatif rendah. Ini akan menjadi masalah klasik yang tadi juga Bang Misbahun di awal menyampaikan ini problem utama kita Bapak Ibu. Dan ketika kita sudah mendapatkan angka pendapatan kita 2025 kemarin itu 1.911 triliun Bapak Ibu. Oke ya. Dan tahun 2024 setahun sebelumnya kita di tax ratio hanya di angka 10%. Tapi kalau kemudian kita lihat realitas angkanya 1.911 triliun Bapak Ibu, padahal PDB kita itu belum dirilis Pak, karena kita masih menunggu pertumbuhan ekonomi kuartal 4. Kami asumsi Bapak Ibu 2024 PDB kita 24.000 triliun. Kalau pertumbuhan ekonomi kita di average-nya dan secara kumulatif 5% sepanjang 2025, maka potensi PDB kita tahun 2025 mencapai 25.000 triliun Bapak Ibu. Dengan menyandingkan angka itu, udah ketemu Bapak Ibu, tax ratio kita potensinya 8% di tahun 2025. Oke, artinya bagaimana tesis tentang rasio pajak relatif rendah ini bahkan tahun 2025 kembali flop, kembali single digit, kira-kira begitu ya. Kita akan challenge angka ini nanti setelah pengumuman pemerintah kira-kira di awal Februari tentang pertumbuhan ekonomi 2025. Kedua, tentang ruang fiskal terbatas dengan ketidakpastian global Bapak Ibu. Ruang fiskal kita terbatas. Saya ingat betul ketika tanggal 16 Agustus 2025 Pak Presiden Prabowo menyampaikan bahwa Pak Prabowo itu ingin Bapak Ibu, nanti mungkin Mas Fitra bisa meluruskan kalau pendapat saya salah, tapi saya mencuplik secara letter law apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo di Agustus 2025 Bapak Ibu, bahwa 3, 4 atau mungkin 5 tahun ke depan Pak Prabowo itu ingin rezim defisit fiskal itu sudah dihapus Bapak Ibu, pengen itu adalah kemandirian fiskal, sehingga kita tidak perlu berhutang. Dan seharusnya Bapak Ibu, target penerimaan negara itu bukan hanya dimasukkan dari perpajakan, tapi penerimaan lain, termasuk penerimaan negara bukan pajak dan lain-lain. Tapi hal yang ingin saya sampaikan adalah bahwa ruang fiskal itu sangat terbatas Bapak Ibu. Kita hanya 3.600 triliun, 3.800 triliun. Padahal utang kita berapa dan lain-lain. Tapi ini kalau saya mencoba, saya selalu baca buku dari seorang yang jarang tercatat dan tersorot spotlight sejarah, namanya Tan Malaka Bapak Ibu. Kalau kita ingat, kita merdeka 13 Agustus 1945. 5 bulan setelah Pak Soekarno dan Hatta memproklamirkan kemerdekaan, 5 bulan kemudian pada Januari 1946, Tan Malaka datang ke Soekarno dan Hatta. Tan Malaka bilang begini, buat Anda Bung Karno boleh disebut Indonesia sudah merdeka, tapi buat saya kita belum merdeka secara nyata. Karena merdeka itu adalah bagaimana secara ekonomi kita berdaulat. Bapak Ibu, kalau saya baca dan mencoba menggambarkan suasana Januari 1946, itu kondisi 80 tahun kemudian, pada hari ini kita agak-agak mirip dengan versi yang berbeda. Bahwa faktanya kita ini secara ekonomi belum merdeka. Nyatanya kita punya ruang fiskal yang terbatas untuk membiayai ekonomi kita sendiri. Walaupun untuk percepatan dan lain-lain, realitasnya butuh hutang Bapak Ibu. Tapi Pak Prabowo sudah punya visi bagaimana Indonesia ini nggak usah mengalami defisit fiskal. Tercapai atau enggak, saya pikir tergantung program atau tertinggi itu bisa ikut menjadi partner dari pemerintah. Kira-kira begitu Bapak Ibu. Yang ketiga, grid ekonomi. Saya tadi agak terdidik Bapak Ibu ketika Bang Misbahun di awal itu menyampaikan grid ekonomi kita mulai berkurang karena semuanya sudah masuk ke SKI, sistem keuangan Indonesia. Oke, saya akan pakai 3 contoh pendekatan Bapak Ibu yang menunjukkan bahwa grid ekonomi itu masih ada dan banyak. Minggu-minggu lalu saya baca berita Bapak Ibu, anggota DPR RI itu menyampaikan untuk jadi anggota DPR RI itu angka berapa? 20 miliar Bapak Ibu. Jadi rata-rata ada yang 10, ada yang 40 Bapak Ibu. Betul ya? Pak Menurut ya? Betul.
10 miliar itu kalau mau dibuat barang masyarakat, ditransfer nggak Bapak Ibu? Ditransfer nggak? Ini aku mungkin Bapak Ibu, tidak amplopin. Sisi penerimanya, masuk ke uang enggak Bapak Ibu. Sisi pengeluarannya, misalnya nih, saya punya dapat ekstra nih, punya duit 10 miliar nih, saya juga mau nyalek, saya mau buat nyalek. 10 miliar ini saya laporin pajak Bapak Ibu. Saya laporin pajak nggak? Hampir pasti enggak Bapak Ibu, karena uangnya mau saya belanjain lagi, kebuang lagi nggak jadi aset kan nggak akan kasih barang pajak. Artinya satu contoh ini menunjukkan bahwa gede ekonomi itu masih ada. Kedua, tadi juga menyebutkan Mas Fitra menyampaikan, Dr. Fitra menyampaikan ada invoicing banyak Bapak Ibu. Coba sekarang cek deh berapa data ekspor batu bara Indonesia ke China. Datanya berapa nih di Gesuknya nih? Dibandingkan dengan data masuknya batu bara yang datanya dari China, sama atau enggak Bapak Ibu? Beda Bapak Ibu. Itu kemana? Kan bukan ekonomi Bapak Ibu, uangnya kemana ya gak jelas. Yang kemudian itu nggak bisa dipajak secara formal. Kemudian yang ketiga kita mikro aja deh ke para petani-petani. Kebetulan saya punya binaan petani Bapak Ibu. Saya kemarin dari Karawang, dari Kalimantan Selatan. Kita ada di Kabupaten Tapin, di Banjar. Terus kalau mereka biayanya pakai rekening Bapak Ibu. Nah, jadi 3 pendekatan itu yang menunjukkan tesis bahwa nilai ekonomi kita masih tinggi Bapak Ibu. Nah, seberapa tinggi memang kemudian harus diuji secara angka. Tapi poinnya adalah sebuah kondisi yang masuk grade ekonomi, pajak secara formal akan masuk untuk menjadi bagian dari budgeternya. Yang keempat, ketimpangan ekonomi. Ini yang membuat kita sulit untuk lompat ke negara maju Bapak Ibu. Middle income ada di sini. Ini akan panjang ceritanya nanti. Tapi poinnya adalah kalau kita menganut definisi orang miskin dari World Bank Bapak Ibu, yang dimana World Bank itu pendapatan per kapita itu adalah $2,5 per kapita per hari. Itu belum miskin kita itu 60% Bapak Ibu. Kita hanya seribuan dari Zimbabwe. Problemnya kan itu. Sehingga brand ketimpangan tadi Dr. Fitra juga menyampaikan berapa jumlah tabungan kita yang di bawah 100 juta itu lebih banyak. Kira-kira begitu ya. Yang kelima cortex system deh. Ini udah Bapak Ibu lebih melotot ini. Tapi kalau kita diskusi dengan bahasa yang jujur, cortex masih bermasalah atau enggak Bapak Ibu? Masih. Bapak Ibu sebagai wajib pajak sendiri atau pasti Bapak Ibu punya klien yang banyak sekali. Mungkin orang jadi harus lembur, hanya ngurusin cortex dan lain-lain, tapi itu jadi problem. Oke, next. Saya pikir lebih dari 5 menit saya mulai dengan tantangan fiskal. Sebenarnya saya ingin panjang di sini Bapak Ibu tentang bagaimana masukkan dunia usaha untuk strategi utama pemerintah. Tapi sebenarnya Bapak Ibu saya cukup berbesar hati. Sebenarnya masukan-masukan pemerintah kita ini sudah masukan kita ke pemerintah. Sudah tercapture di tema kita ini yang ada di banner besar belakang. Tuh, optimalisasi pengelolaan fiskal, perluasan basis kepatuhan penegakan hukum. Saya pikir teman-teman di IPI ini lebih memahami konteks perpajakan. Ini hanya butuh validasi aja dari pembicara-pembicara lain dalam video. Kira-kira begitu. Oke Bapak Ibu ya, poinnya adalah kita berikan 4 masukan. Next, kita berbicara perluasan basis perpajakan. Kemudian kedua berbicara masalah peningkatan kepatuhan sukarela atau compliance. Ketiga, penguatan penegakan hukum pajak. Yang keempat adalah reformasi peraturan pajak berkelanjutan. Perluasan basis pajak. Saya ingat Bapak Ibu, ketika saya pertama kali PNS, saya itu tahun 2002 PNS Bapak Ibu berbarengan dengan Pak Dirjen Pajak sekarang. Saya dari lulusan STAN, Pak Dirjen dari S1. Kita ada 2 geng kira-kira di situ kan, STAN dan S1. Saya kemarin dengan Pak Dirjen. Jadi ini kita sama Bapak Ibu 06 10 kalau zaman dulu ya, rezim zaman dulu. 2002 Bapak Ibu. Kalau yang izin kalau dari senior pajak pasti Bapak Ibu memahami betul. Dulu ada Direktorat PBB Bapak Ibu. Saya itu anak buahnya Pak Soeharno, Pak Direktur itu bos saya. Oke, Pak Soeharno dan Pak Ko waktu itu sudah membentuk yang namanya single identification number Bapak Ibu. Kami ini Bapak Ibu yang jalan kaki Bapak Ibu keliling. Kita ingin mengintegrasikan 17 kode unik wajib pajak sejak tahun 2002 Bapak Ibu. Itu berarti berapa tahun yang lalu? Tahun yang lalu. Artinya spirit tentang bagaimana memperluas basis pajak itu sudah ada sejak dulu Bapak Ibu. Justru sekarang ada kemudahan yang ada itu seharusnya bisa terakselerasi. Tapi nyatanya adalah bahwa perluasan basis pajak itu masih kembali menjadi masalah klasik sampai dengan sekarang. Yang artinya berarti yang aspirasinya masih kurang maksimal. Oke, izin Pak Milo ya. Saya next aja deh. Next, saya ke kesimpulan aja deh. Nah ini tinggal Bapak Ibu ambil aja ini sebenarnya, dan Bapak Ibu pasti lebih dalam pemahaman tentang ini. Kesimpulan, jangan ini foto saya kegedean ini.
detailnya nggak dibacain sama Pak Mino, saya masukin ke slide. Nah, penutup kucing berdasarkan 2026 sudah betul. Saya sampaikan 4 hal Bapak Ibu. Tapi di luar 4 hal ini ingin saya garis bawahi Bapak Ibu bahwa kalau ingin pendapatan penerimaan pajaknya kecil, tidak shortfall lagi, maka dibutuhkan 3 sektor yang ini mempunyai tanggung jawab kolektif kolegial, yaitu pemerintah. Karena target penerimaan pajak Bapak Ibu, coba Bapak Ibu kita hitung sama matematika, possible atau nggak possible? Ya kalau dibilang possible ya possible, tapi achievable atau enggak? Target tahun pajak tahun 2022 Bapak Ibu itu 2.357,7 triliun Bapak Ibu. Kalau based on kita adalah penerimaan di Desember 2025 yang hanya 1.917 triliun, Bapak Ibu bisa bayangkan lompatnya berapa? 22% Bapak Ibu. Potensi achieve atau enggak itu bukan tanggung jawab dalam pemerintah Bapak Ibu. Perkiraan kita ya berat gitu bisa achieve. Tapi ketika 3 stakeholder itu bersinergi, pemerintah, dunia usaha, dan konsultan pajak Bapak Ibu. Karena kita harus memaknai bersama-sama bahwa konsultan pajak itu adalah partner pemerintah, bukan musuh pemerintah Bapak Ibu. Kira-kira begitu ya. Jadi ketika kita sebagai konsultan itu ketemu dengan dirjen pajak, misalnya dengan Kemenq, kita partner yang sama-sama punya tujuan untuk peningkatan penerimaan perpajakan dengan baik. Kesimpulan 4, bahas pajak yang lebih luas, kepatuhan berkelanjutan, penegakan hukum yang tegas dan adil, serta regulasi yang sederhana dan pasti. Ini penjabarannya mungkin kita bisa diskusi lebih dari 2 SKS Bapak Ibu. Tapi saya ingin menutup dengan sebuah quotes yang harus kita pahami bersama-sama, bahwa pajak itu adalah sebuah seni untuk mengubah dari sebuah individualisme menjadi sebuah kolektivisme. Dan saya pikir dengan adanya peran IPI, maka spirit membangun kolektivisme itu akan bisa menjadi lebih achievable. Terima kasih Bapak Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekali lagi beliau pada Pak Haji Mardani. Untuk selanjutnya saya persilakan kepada narasumber yang ketiga, Pak Dr. Audra Citra kali memberikan analisis kebijakan publik dari perspektif akademisi. Silakan Pak. Oke, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya diberikan waktu 20 menit, tapi saya usahakan 10 menit, 15 menit. Saya tahu Bapak Ibu udah ngantuk semua ya. Mungkin juga bisa cepat karena saya cuma punya 1 baju yaitu UI. Boleh? Slide-nya. Oke. Mohon maaf saya akan memberikan apa adanya. Saya tidak mau berusaha untuk memberikan janji-janji muluk jauh panggang dari api. Ya. Agak berat tahun ini dan kemungkinan besar revenue akan shortfall. Silakan tidur setelah ini. Kenapa? Ya kita lihat. Ini data 10 tahun, 14 tahun terakhir. Revenue kita turun, bukan turun, tapi tax to GDP kita rendah, sekitar 10% dari GDP, dan itu akan turun lebih, dan itu lebih rendah lagi. Ya, dibandingkan dengan negara yang compatible, kita jauh lebih rendah. Ya, apa yang concerning selain dari revenue turun, spending kita, rasio cicilan bunga terhadap penerimaan pajak itu meningkat. Jadi beban ke depan itu akan semakin berat. Sekarang pertanyaannya adalah apa sih yang mengakibatkan kondisi kita ini tidak berubah? Ya, mungkin Bapak Ibu yang baru kenal saya mungkin agak kaget dengan penyampaian saya, tapi orang yang sudah lama kenal saya udah tahu hal saya seperti ini. Saya akan ngomong apa adanya. Next, ini permasalahan utamanya. 4+1. Satu, banyak masyarakat yang berada di luar sistem pajak. Kalau di luar negeri, Anda butuh SSN untuk apapun, bikin SIM, bikin paspor, dan seterusnya. Di Indonesia, mana yang lebih cepat? Orang punya NPWP atau tidak punya NPWP dalam ngurus SIM? Nggak ada beda. Bisa bikin paspor tanpa punya SIM, punya NPWP? Bisa. So, yang namanya NPWP it comes with responsibility. Ya, bukan benefit.
semuanya mager. Itu mengakibatkan ya sampai sekarang itu sekitar 50% dari working population yang punya NPWP. Kalau di luar negeri, SSN baru lahir, pop, jadi itu sebagai NPWP. Yang kedua, ya batasan disruptive taxation yang tinggi. Disruptive tax ini adalah final tax untuk UMKM. Kita nomor tinggi, yang tertinggi 5 di dunia. Nanti akan saya bahas lebih detail. Berikutnya adalah struktur tarif cukai yang kompleks. Kenapa harus saya bahas ini? Cari negara mana di dunia yang kontribusi dari cukai hasil tembakau bisa 10% terhadap total revenue. Itu baru cukai saja, belum masuk PPN, belum masuk ya pajak rokok, belum masuk PPH. Sama porsi pengeluaran untuk yang produktif itu menurun, mengakibatkan daya dorong dari APBN untuk perekonomian itu semakin rendah. Ya. Nah ini yang terakhir nih, misal alokasi sumber daya, kata orang yang BG akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Iya, kalau targeted. Kalau universal ekonomi akan tumbuh lebih rendah. Saya punya argumen. Next. Ini sebelah kiri saya ambil data dari Komwasjak dan publish di paper saya tahun 2024 di American Asia Economic Policy Review. Ya, penyebab utama ketatan yang rendah. Kita baru ngomong ketatan terkait dengan kebijakan LPP, masih belum ngomong tentang ketatan substantif. Dari yang 152 juta orang yang masuk dalam angkatan kerja hanya 80,2 juta yang punya NPWP. WPOP, saya fokus ke WPOP. Artinya cuma sekitar 52%. Banyak yang berada di luar sistem. Next. Yang kedua, ini adalah disruptive tax. Indonesia, ya pajak finalnya itu sejak tahun 2018 itu diturunkan dari 1% jadi 0,5%, betul? Dengan 1% saja itu mengakibatkan tarif efektif itu begitu jomplang antara tarif normal dibandingkan dengan tarif preferensial. Batas untuk UMKM pajak finalnya 4,8 miliar. Oke, mereka dikenakan pajak flat 0,5%, betul? Sejak 2018. Sebelum 2018 1%. Apa implikasinya? Enakan berada di bawah 4,8. Karena efektif tax rate-nya itu lebih rendah. Orang yang akan bergerak di atas 4,8 adalah yang rasio cost over sales itu di atas 97%. Coba Bapak Ibu, ada nggak yang usahanya salesnya 4,8, cost-nya 97%. Jadi itu yang mengakibatkan apa? Enak berada di bawah. Wah, Bapak anti UMKM, bukan. Threshold kita ketinggian. Tapi saya tahu untuk menurunkan itu luar biasa. Tadi kan Pak Misbahul ngomong tarifnya kan. Kalau saya lebih fokus bukan tarifnya, turunkan thresholdnya. Ketinggian nomor 5 tertinggi di dunia. Di tahun publikasi IMF tahun 2021. Next. Cukai tembakau yang kompleks di Indonesia itu salah satu yang paling kompleks di dunia. Ada 4 pertimbangan, yaitu adalah teknik produksi masih tertangan, golongan produksi di atas 3M atau di bawah 3M, jenis cengkeh atau ya kretek atau putih, ya. Jadi ada 4 sama harga. Akibatnya complicated nih. Oke, ada yang kontributor penerimaan cukai negara di sini, Bapak Ibu semua. Saya tidak menyebut perokok, bukan. Kontributor penerimaan cukai negara, karena kayaknya kalau ngomong tentang perokok nggak enak banget ya Pak ya. Kontributor penerimaan cukai negara. Jika Bapak Ibu mengkonsumsi satu merek yang berada di golongan 1, ya, itu harganya sekitar 38.000. Boleh saya sebut merek? Salah satunya Sampurna. Itu golongan 1 yang di atas 3 miliar per tahun. Itu 38.000.
Golongan 2 harganya tahu berapa Bapak Ibu semua? 23.000. Jawablah harganya. Kenapa? Lihat di sini. Makanya bisa lihat. Tarif golongan 1 65% lebih tinggi dibandingkan tarif golongan 2. Jadi ketika CHT, penerimaan CHT itu tidak tercapai, saya nggak kaget. Saya justru kaget kenapa pemerintah kaget penerimaan tidak tercapai. Dan itu sudah saya sampaikan langsung ke Pak Luhut. Ya. Sekarang, ya, jadi dia sangat besar, 65%. Golongan 1 65% lebih mahal dibandingkan dengan golongan 2. Pindah orang dari 38 ke 25.000. Yang 25.000 tarifnya lebih kecil. Merokoknya tetap sama, kontribusi terhadap negara turun. Nah, heran. Solusinya apa? Ada kurangi tax gap antar tier. Yang dilakukan beberapa hari yang lalu adalah membuat tier yang baru, makin kacau lagi. Ya. Berikutnya SKT 1A dan 1B. Ini ya sama-sama di atas 2 miliar. Ada merek A dan merek B. Tapi tarifnya juga berbeda. What's the point? Kalau antar golongan produksi yang berbeda, make sense. Tapi sama-sama di atas 2 miliar bahkan per tahun dikasih tarif yang berbeda. It's not logic. Next. Ya, saya jamin akan sakit perut kalau saya ngomong. Alokasi belanja produktif yang rendah dan cenderung menurun. Spending yang bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah spending untuk modal. Ya. Tapi cenderung menurun. Lihat tuh yang garis orange mengalami penurunan. Malah lebih rendah dibandingkan dengan ya interest payment. Terus kita mau berharap pertumbuhan ekonomi lebih tinggi. Pertumbuhan ekonomi itu secara cenderung memang akan semakin lama semakin rendah. Ibaratnya yang namanya pertumbuhan ekonomi ibaratnya itu adalah akselerasi 0 sampai 40 gampang. 180 ke 100 ke 220 lamanya minta ampun. Itu artinya apa? Jika income per kapita kita itu rendah, cenderung cepat. Jika negara sudah tinggi, cenderung lambat. Jadi membandingkan antara Indonesia dengan Jepang, dengan Inggris, ya, dengan Amerika, that's making sense. Ya. Okay, next. Nah ini, orang selalu bertepuk tangan MBG akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Saya mulai dengan 2 pertanyaan. Ya, silakan Bapak Ibu jawab. Jika Bapak Ibu teman-teman di sini sudah makan 3 kali dalam sehari, saya kasih makan gratis. Mau makan 4 kali 5 kali enggak? Enggak. Pertanyaan kedua, jika sudah terbiasa makan 25.000 per porsi, saya kasih gratis 15.000. Mau makan apa enggak? Enggak. Cukup dengan 2 pertanyaan tersebut dan jawaban Bapak Ibu teman-teman di sini itu mayoritas tidak menyediakan MBG untuk seluruh siswa, itu akan mengakibatkan resource misallocation. Yes, seluruh siswa disediakan, padahal butuh cuma 15%. Duit itu tersedot dari tempat yang lain untuk MBG. Saya bukan anti MBG. Justru kita harus membiasakan presiden itu menjalankan janji kampanyenya. Tapi ingat, ya karena ini menggunakan duit rakyat, gunakan dengan baik. Kalau targetnya 15%, ekonomi akan turun. Kenapa? Orang yang dulu nggak bisa makan 2 atau 3 kali sehari sekarang mendapatkan makanan tanpa harus bayar. Dari sisi petani dan supplier, produksi meningkat. Tapi jika digeber seluruhnya, apa yang terjadi? Food waste sudah disediakan tidak dimakan. Nah, sistem sekarang yang centralized, food poisoning. Satu SPPG memproduksi 3.000 mulai dari 6 malam diproduksi pagi, jaraknya jauh, kemungkinan keracunan. Oke. Food loss, food poisoning.
keracunan harus ada treatment. Dari pemerintah mengeluarkan uang, orang tua betul. Oke, berikutnya ketika permintaan begitu tinggi terhadap bahan makanan, apa implikasinya? Kenaikan harga pangan, inflasi. Apa yang paling impactnya? Masyarakat miskin itu akan jatuh ke dalam kemiskinan. Pemerintah harus ngeluarin duit lagi untuk BLT. Kasih lagi tuh anggaran. Berikutnya, ya, no ke atas, ya, rent seeking, ya, mudah-mudahan masih ada waktu, 20 menit, 13 menit, 3 menit lagi Pak ya, rent seeking, silakan cari bisnis apa yang bisa memberikan ada jaminan 45 juta sehari sekian tahun. 45 juta 15 ribu kali 3 ribu betul? Silakan cari, susah. Akibatnya apa? Kemungkinan besar akan ada rent seeking activities. Apa implikasi dari rent seeking activities? Nilainya harus 15 ribu, oke lah, kurang 3 ribu, 12 ribu, 3 ribu untuk biaya administrasi. Itu kan jauh lebih rendah, ya. Nah, biaya besar itu mengakibatkan spending untuk yang lain itu harus dikurangi. Daya dorong juga kan lebih rendah. Apa implikasinya? Kalau ekonomi nggak optimum, pajak kira-kira gimana? Naik optimum juga. Naik utang lagi nggak? Iya. Kalau naik utang lagi apa implikasinya? Bond yield kita meningkat. Bond yield kita berapa? 6,9%. 2 kali lipat dibandingkan dengan Vietnam. Apa implikasinya? 2-3 tahun ke depan cicilan bau utang akan meningkat. Ya, ada solusinya. Saya bukan hanya cuma ngomong doang, tapi nggak solusi. Next. Targeted, biarkan sekolah sama siswa menentukan self targeting ya. Terus kemudian partisipasi siswa dalam menentukan menu bisa mengurangi food loss, sama mengurangi kemungkinan exclusion bagi orangnya. Ya, bagi sebagian siswa misalnya ada alergi. Decentralized kitchen. Selama ini kan sekolah sudah bisa memproduksi, jumlahnya sedikit. Implikasinya apa? Ya, jarak antara produksi dan konsumsi dekat. Potensi keracunan berkurang, makanan segar, food loss akan berkurang, over participation. Ya, kalau seandainya ada orang kritik ya yang diincar. Kalau saya sudah tahu, tinggal saya di Depok, silakan diincar. Itu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekali lagi beri aplaus pada seluruh para narasumber. Sekarang saya buka forum tanya jawab. Kebetulan Pak Fitra ada jadwal, ya cuma hanya beliau sampai jam 12.15. Jadi saya buka pertanyaan khususnya untuk Pak Fitra dulu, ya kan? Silakan yang di samping sebelah sini. Oh ya, satu. Yang tengah? Ada yang tengah? Gak ada? Oh yang depan satu. Oke, kita buka dulu ya. Oke Pak, silakan memperkenalkan diri Pak, dari pertanyaannya ditujukan kepada siapa? Terima kasih. Ya, makasih Pak. Ya, ini untuk Pak Fitra ya. Oke, saya Roberto mewakili Ketua Ikatan Wajib Pajak Indonesia. Jadi pertanyaan saya, Pak Fitra, ini adalah menyangkut topik optimalisasi penerimaan fiskal. Nah, ini optimalisasi Bapak kan sebagai seorang juru bicara untuk pemerintah. Jadi pasti bisik-bisiknya itu nyampe ya. Nah ini bisa disampaikan. Bagaimana pandangan
fiskal, definisinya apa? Apakah optimalisasi fiskal, penerimaan fiskal itu berupa perbaikan terhadap desain sistem agar basis pajak itu dapat tumbuh secara natural, secara alami, atau sebaliknya Bapak memandang bahwa optimalisasi penerimaan pajak itu sebagai intensifikasi terhadap basis pajak yang itu aja, yang sudah ada, yang sama, dengan risiko bahwa akan menggerus pendapatan dari wajib pajak dan menggerus ekonomi. Itu aja. Baik, silakan. Ibu tadi silakan jelaskan nama, memperkenalkan diri, dan pertanyaan ditujukan kepada siapa. Mungkin saya bisa tolong dibantu. Terima kasih Pak Moderator. Perkenalkan saya Analia dari Kadin Indonesia. Ini wakilnya Pak Ajib, pelaku usaha juga. Bapak Ibu sekalian, menarik sekali dan terima kasih kita sudah diundang. Sebenarnya ini merupakan pertanyaan dari pelaku usaha karena memang judulnya juga optimalisasi. Jadi kalau secara usaha saya memiliki, ini langsung praktis sebenarnya Pak. Pertanyaan sih untuk semuanya kira-kira gitu. Jadi dalam sehari-hari perusahaan saya membidangi kita banyak perusahaan-perusahaan asing yang masuk ke sini kemudian ingin akuisisi perusahaan atau saham-saham yang ada di Indonesia. Salah satu bidang usahanya adalah itu. Nah, yang kita hadapi ini Pak, persoalan pajak. Nah, kita lihat kalau salah satu pajak di contohnya di TBK, kalau kita ingin menjual saham kita, itu ternyata pajaknya itu ternyata sangat rendah, ya, sekitar 0,6%. Tapi untuk yang saham TBK, namun kita lihat perbedaannya untuk yang pajak PT tertutup. Artinya perusahaan-perusahaan kita ini kan banyak yang belum TBK ya Pak. Ternyata pada saat saya ingin menjual saham saya, saham ada diferensiasinya itu sekitar sampai up to 35%. Nah, ini sangat jauh sekali dari valuasi nilai yang ada. Salah satu contoh, salah satu perusahaan saya pernah ditawar untuk dibeli oleh perusahaan asing dengan valuasi sampai dengan up to 5 kali lipat dari valuasi by the book-nya. Nah, ketika saya hitung pajaknya, ternyata diferensiasinya itu saya harus bayar 35%. Nah, ini secara di lapangan kita buat apa kita bayar 35% itu ketika TBK itu yang besar tapi kecil pajaknya, sementara kita yang kelas-kelas menengah tadi itu ya Pak, itu pajaknya sangat tinggi. Nah, kita akhirnya mencari celah ini, kalau semuanya ini kan pelaku pajak ya, konsultan pajak, akhirnya kita mencari celah bagaimana tadi yang diferensiasinya tidak masuk dalam jual beli tersebut dan kita tidak membayar pajak itu. Nah, padahal ini kan salah satu income juga masuk untuk ke pemerintah harusnya. Nah, apakah memungkinkan kalau nilai ini, pajak ini disamakan dengan TBK, sehingga itu juga menjadi salah satu sumber pemasukan pajak baru. Karena di banyak sekali Pak, kita banyak sekali yang misalnya perusahaan-perusahaan yang keturunannya sebenarnya tidak ingin melanjutkan, sehingga orang tuanya ingin menjual, kita jual saja. Ketika ingin jual beli, permasalahan di pajak itu, nah, ternyata tinggi sekali sampai 35%. Ya, kalau teman-teman di sini pasti ahli lah ya, mencari celah supaya tidak bayar 35%. Tapi kan kita ingin wajib taat pajak nih, supaya kita mendorong juga penerimaan pajak dan outlook-nya ini untuk ke depan bisa lebih baik. Baik, mungkin itu saja. Terima kasih. Mungkin pertanyaan pertama dari Pak Roberto dari IWPI kepada Pak Pitra. Silakan Pak Pitra. Senior saya, Yowisen 1940. Terima kasih sudah hadir. Jadi betul sekali Bang Roberto, saya nggak berani berbeda dengan senior. Jadi saya sepakat dengan tadi yang disampaikan oleh Bang Roberto ini, bahwa kalau misalnya kita cuma ngejar-ngejar di kebun binatang, ya artinya benar-benar
binatang-binatangnya yang itu bisa jadi worst case-nya lari dari kandang gitu, jadi masuk ke Singapura dan sebagainya. Dan dari sisi intensifikasi kan ada masa jenuhnya juga ya. Kalau misalnya diinjak itu aja, itu saya sepakat. Dan apa yang ingin dilakukan oleh pemerintah adalah sebenarnya untuk jangka menengah panjangnya adalah ekstensifikasi. Tapi ekstensifikasi ini kan butuh waktu ya, Bang Roberto ya. Jadi saya juga sepakat dengan pandangan dari Bang Gede, waktu itu juga sempat nulis di Barang Remahana ya soal modernisasi kantor pajak sebenarnya. Dan memang kita kan sebenarnya ongoing di situ ya. Sekarang kita udah melihat kantor pajak kita juga sudah jauh lebih baik. Tapi ya kalau kita lihat dari tendensinya terkait dengan tax haven itu belum betul-betul kelihatan. Nah makanya sebenarnya ada lagi yang sedang diusahakan oleh pemerintah. Tapi saya sebenarnya tidak bisa 100% sure ya ini bisa kemudian terbalik dalam jangka pendek juga. Karena dalam beberapa seri pidatonya presidennya diambang oleh negara ketika ada pengarahan itu selalu tuh yang jadi concernnya adalah uang kita keluar, terus gimana cara dapetinnya. Salah satunya adalah tentang misinvoicing itu, yang mana hitungannya sebenarnya adalah metode yang nggak bisa kita hitung bersama-sama ya. Saya juga dapat ini juga salah satu insight juga dari teman-teman konsultan pajak juga, dan ini juga ketika saya